Oke. Halo, wow teman Motion, selamat datang lagi di Motion Cuan, cari untung bareng teman. Aduh, happy banget ya, mudah-mudahan yang lagi isoman segera negatif ya. Ayo mari kita berjuang bersama-sama ya, melawan si Omicron ini teman Motion. Anyway, hari ini seperti biasa di Motion Cuan kita akan dapat insight dari teman-teman kita mengenai finansial, investasi, entrepreneur gitu ya. Dan kebenaran banget nih, karena gue kemarin baru menempuh pendidikan S2 Master COVID ya. Jadi kemarin itu sempat menggunakan jasa namanya Doc Visit teman Motion gitu. Jadi di mana sekarang nih emang lagi ada lumayan banyak home care lah ibaratnya gitu yang menawarkan jasa gimana nih caranya biar kita tuh bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ya kan yang berbayar swasta gitu ya, bukan dari pemerintah, yang nggak usah ke rumah sakit gitu, karena kan ya ampun seperti kita tahu rumah sakit tuh penuh, kasihan juga ada comorbid kalau sampai nggak dapet gitu kan. Nah sekarang lagi banyak nih. Tapi hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol langsung sama co-founder dan juga chief medical ya dari namanya Doc Visit nih. Dari Doc Visit ini sebenarnya kayak gimana sih tawaran-tawaran yang diberikan sama Doc Visit, dan sebenarnya kalau dari segi bisnis ini nih kreatif banget. Dan kita akan tanya-tanya nih ya teman Motion ya. Halo, ada Dokter Daniel Linata. Apa kabar dokter? Baik, halo juga Cheryl. Terima kasih sudah mengundang. Hai. Wah ini kalau jadi dokter Halo. ya yang ketemu sama pasien gitu di masa pandemi ini gimana nih dok cara jaga kesehatannya nih? Ya, pastinya harus banyak minum vitamin nih dan juga makan makanan yang bergizi seimbang. Jadi jangan pada diet dulu ya Iya di benar. tengah-tengah pandemi. Makan makanan yang bergizi. Betul, betul, betul. Jangan pada diet, terus juga katanya jangan mengkonsumsi terlalu banyak gula. Bener nggak sih dok? Iya, benar. Bener, kayak kalau itu Ntar nggak ini, pandemi juga harus nggak boleh ya. iya, Bener, bener, bener. benar Aku itu. tuh, soalnya gitu waktu aku kena COVID yang pertama, dokter paruku bilang gitu, jangan kebanyakan karbo yang manis gitu ya. Makan jangan diet, tapi yang kayak nasi putih, terus gula-gula itu jangan, karena nanti virusnya senang ada di sana ya. Anyway, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama dokter Daniel ya. Kalau zaman dulu nih dok, jadi ceritanya gini, kalau zaman dulu, kan om-om sama tanteku pada dokter nih, kuliah kedokteran. Terus habis itu apa sih dok yang PKL ya, pokoknya kerja gitu kan, ya kan praktek. Abis itu terus lulus nih jadi dokter. Terus belum lagi ngambil misalnya spesialis atau lain-lain sebagainya. Abis itu buka praktek atau kerja di rumah sakit. Nah seperti itulah ya. Tapi kayaknya di zaman sekarang ya, seorang dokter tuh kalau udah punya pemikiran nih kreatif, terus juga bisa bisnis gitu ya, kayaknya si ilmu kedokteran ini bisa dipivoting jadi macam-macam nih dok. Nih kayak salah satu contoh ya kayak seperti ini Doc Visit gitu ya. Ini gimana dok ceritanya? Jelasin dulu mungkin buat teman Motion yang belum tahu apa itu Doc Visit dan gimana ceritanya. Ya, DocVisit sendiri adalah sebuah platform di mana kami menghubungkan pasien yang membutuhkan dengan personal dokternya. Jadi makanya tagline kita yaitu connecting you with your personal doctor. Jadi buat teman-teman yang kesulitan tuh, apalagi di tengah pandemik ini, kita lihat datanya ya. Bahkan di rumah sakit itu kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu bed occupation rate-nya meningkat drastis dan pasien banyak yang tidak terlayani secara maksimal. Oleh karena itu, kami hadir menjawab tantangan yang ada, menghubungkan antara pasien dengan dokter, sehingga bisa diberikan layanan yang maksimal. Oke, jadi ibaratnya Doc Visit ini sebagai orang ketiga, penengah di antara pasien dan juga dokter. Karena misalnya pasien punya kebutuhan apa, nah, Doc Visit cari ini untuk tenaga kesehatan dan tenaga medisnya nih, dokternya nih apa, kayak gitu kira-kira ya dok ya? Kurang lebih seperti itu, namun tidak terbatas hanya pada menghubungkan, tetapi Oke. kami juga memiliki dokter-dokter rekanan kami, partner, Oh. sekaligus kami memastikan bahwa dokter-dokter yang nantinya kami akan hubungkan dengan pasien merupakan dokter-dokter yang profesional, Hmm. dokter-dokter yang memiliki skill yang mumpuni, yang tidak hanya teori tetapi praktiknya juga mereka adalah dokter-dokter yang sudah terlatih dan kami pun rutin melakukan ibarat kata suatu penataran atau suatu Oh. penyegaran, yang Oke. mana ilmu-ilmunya akan diupdate terus dan juga
yang pastinya karena kita bicara home care atau berbicara mengenai pelayanan yang holistik terhadap pasien, jadi kami tidak hanya memberikan obat, misal kita tulis resep, kemudian diberikan obat, dia makan berapa kali sehari, tetapi kami juga menyediakan obat-obat yang tidak bisa tuh pasien mendapatkan membeli sendiri, itu tidak bisa. Jadi mesti dokter, misalnya contoh obat-obat yang diinfus atau obat yang disuntik dan juga mungkin vitamin. Nah, hal-hal ini merupakan salah satu keunggulan daripada layanan dok visit yang bisa didapatkan oleh pasien-pasien kita. Benar, jadi selain dokter-dokternya udah pasti profesional, yang kemarin aku gunakan itu juga kan dia layanan home care dengan infus gitu ya. Nah infus-infus ini nih nggak mungkin kan kita beli bebas gitu, dan nggak bisa juga kita infus sendiri, say gitu kan. Pasti harus butuh tenaga kesehatan dan disupervisi oleh dokternya. Nah itu juga pilihan-pilihannya banyak, kita kebutuhannya apa, mungkin setelah pemulihan, kalau yang COVID ya, setelah pemulihan COVID juga ada gitu. Nah ini menarik nih. Ini dok visit ini dibentuknya di bulan apa dok? Apa di tahun berapa? Dok visit berdiri sejak Januari 2021 ketika mulai pandemik dan juga mulai ada penelitian-penelitian yang cukup sehingga kita sudah memiliki suatu dasar nanti ketika melakukan prosedur atau memberikan layanan kepada pasien-pasien dok visit. Wow, jadi kira-kira baru setahun lah, baru-baru ulang tahun nih lah ya dok ya? Iya, tetapi memang dokter-dokter kita adalah dokter-dokter yang sudah berpengalaman tahunan di bidangnya masing-masing. So far gimana perjalanan dok visit dari awal sampai sekarang? Apakah perkembangannya udah benar-benar pesat banget? Karena kan sekarang semua orang tuh kayaknya semua tuh butuh yang namanya teknologi, semua butuh yang ibaratnya kalau aku bilangnya tim rebahan ya. Dari rumah kita bisa pesen, gak cuma makanan, sekarang segala sesuatu tuh bisa langsung datang gitu ya dok ya. Gimana perkembangan ini? Iya, jadi kalau para klien kami atau kita sebut saja para pasien begitu ya, walaupun tidak semuanya merupakan klien-klien yang sakit gitu. Ada juga yang sehat tetapi ingin meningkatkan kesehatannya. Jadi kita zaman sekarang kita tahu ya, wellness ya. Jadi memang kita harus meningkatkan kualitas kehidupan kita, apalagi anak-anak milenial, generasi Gen Z, ya kan, sudah mulai tuh mengerti mengenai wellness. Nah, kita tahu bahwa kesehatan kita itu jangan sampai tunggu sakit. Nah, ini para klien-klien kami itu sering sekali melalui platform digital, mereka melalui Instagram misalnya, ya kan. Jadi tidak lagi kalau kita tahu menelpon not need, ya kan, menelpon, membuat appointment, membuat janji, ya kan. Tetapi kami juga ada suatu sistem yang otomatis, sebagai contoh melalui WA, begitu ya. Kita juga sudah melakukan otomatisasi sehingga ada layanan yang bisa diberikan secara cepat. Baik itu pertanyaan maupun pembuatan jadwal dengan jadwal prosedur dengan dokter kami. Seperti itu. Jadi layanannya ini benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan si generasi-generasi yang sekarang ya dok ya sebenarnya ya? Benar-benar. Dan juga rutin dok visit melalui kanal digitalnya dan juga sosial medianya memberikan edukasi tuh kepada generasi milenial dan generasi Z. Seperti itu. Oke, nah ini kan dokter sendiri ada di era di mana yang tadi aku udah bilang di awal gitu ya, bahwa sekarang tuh kayaknya menjadi seorang dokter tuh nggak cuma melulu harus menjadi dokter praktek gitu ya. Maksudnya yes praktek, tapi pasti punya pengembangan bisnis yang lain. Nah kalau menurut dokter Daniel sendiri, gimana sih dengan tren tren untuk bisnis, tanda kutip ya, aku tanda kutip nih untuk bisnisnya, bisnis health and kesehatan ini sekarang ini bisa sebegitu berkembangnya nggak sih dok? Apalagi dengan adanya pandemi gitu. Ya, jadi berbicara mengenai dok visit dari dua aspek, layanan kesehatan dan juga layanan dalam bentuk ada bisnisnya ya, misalnya memang tidak dari itu. Pasti. Sebagai health tech, ya kami teknologi sifatnya sebagai penunjang, sebagai membantu bagaimana user experience
bisa kami maksimalkan tidak kalah dengan sebagai contoh marketplace. Nah, kita punya suatu tujuan, goalnya ke sana. Tujuannya kita pengen punya suatu platform digital user experience yang tidak kalah tuh dengan bidang-bidang lainnya. Karena memang kalau kita bicara mengenai bisnis teknologi, apalagi di bidang kesehatan, itu kan hanya sebagian dari suatu market yang besar. Nah, tetapi tidak bisa dipisahkan dari health tech, bidang kesehatan, harus memperhatikan kualitas layanan kesehatan. Yang mana ujung tombaknya adalah para dokter-dokter kita yang profesional, yaitu dokter-dokter kita merupakan dokter-dokter yang bersurat izin praktik. Jadi kalau kita lihat nih ya, zaman sekarang udah mudah nih, Cheryl. Seorang dokter posting aja selfie kan, kemudian tulis di caption memberikan layanan ini. Tetapi siapa yang bisa memastikan bahwa dokter tersebut merupakan dokter yang bersurat izin praktik? Ya kan? Nah, oleh karena itu DocVisit memiliki keunggulan di sini. Kita juga melakukan verifikasi kepada dokter-dokter kita, sehingga bisa dipastikan dokter-dokter ini memang betul-betul yang sudah terdata, sudah berizin, dan juga dokter-dokter ini memberikan layanan yang terpersonalisasi, yang mana sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien, tidak dipukul rata. Misal kalau misalnya kita melihat wah ini 10 pasien obatnya sama semua. Ya kan? Tetapi dengan adanya DocVisit memberikan layanan yang berbeda, yaitu kita berbicara dengan pasien, kita telusuri bagaimana psikologisnya juga, apakah dia membutuhkan support baik itu obat maupun secara psikologisnya. Jadi kita betul-betul memperhatikan, approach yang kita lakukan adalah secara holistik dan terpersonalisasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Begitu. Benar sih juga ya. Adminnya juga baik sekali loh ya. Dan ini kalau sekarang so far ini DocVisit udah belum ada apps-nya ya, Dok ya. Tapi ke depan apa akan menuju ke sana nih pasti? Pasti. Ya, kita juga pasti kita akan kembangkan kita akan membuat suatu aplikasi yang tadi saya jelaskan, yaitu untuk memudahkan sifatnya. Tetapi sekali lagi kalau berbicara mengenai health tech, memang tidak bisa dipungkiri pelayanan kesehatan itu sendiri ya sebagai core utamanya memang. Ya, demikian. Dan juga kami sangat memperhatikan safety daripada tindakan prosedur yang kami berikan kepada para pasien. Karena teknologinya secanggih apapun, kalau isinya misalnya kita ada miss di bagian verifikasi dokternya ya kan, kita miss di bagian bagaimana kita menyamakan nih prosedurnya, step by stepnya mesti 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nah, DocVisit sebagai health tech yang menjawab tantangan nggak mau tuh hanya mengedepankan aspek bisnis, tidak hanya mengedepankan aspek keren-kerenan desainnya, tetapi lebih daripada itu kita juga mengedepankan safety dari layanan kesehatan itu sendiri. Yang mana kita tahu ya, jangan sampai ya kejadian sama siapapun, udah keren-keren, sudah mudah melakukan booking segala macam, tetapi layanan yang diberikan juga nggak aman. Itu juga kita nggak mau ya. Jadi memang kita core-nya juga patient safety sebagai value kita. Karena yang dijual memang untuk kesehatannya dulu gitu ya. Kalau yang tech-nya adalah bagian dari itu yang akan merwrap up semuanya menjadi lebih mudah lagi. Nah, kalau selama ini tantangannya apa, Dok? Ada bekerja di maksudnya membuat satu bisnis yang kita tahu lah ini bisnisnya ada hubungannya dengan teknologi juga lah gitu. Selama ini tantangannya apa, Dok? Iya, jadi memang kalau misalnya kita bicara mengenai tantangannya tentu banyak ya. Tetapi kami dari DocVisit bersyukur kita bisa melalui itu semua, terutama apalagi dokter-dokter kita memang betul profesional. Nah, bahkan Cheryl, Dokter Daniel cerita nih, dokter kita juga menangani pasien COVID loh. Ya, bayangkan nih, pasien COVID biasanya dokter ya. Biasanya kita disarankan untuk menjaga jarak misalnya dengan orang yang terinfeksi COVID. Tetapi dokter-dokter kita justru datang ke
klien-klien kita yang pasien COVID hanya untuk memberikan layanan yang maksimal. Ya, sebenarnya mudah loh bagi kami untuk kita rujuk saja kepada ke rumah sakit seperti itu. Tetapi untuk kasus-kasus yang ringan, untuk kasus yang mild atau tanpa gejala, kami layani sampai datang ke rumah. Ya, setuju sih. Kemarin juga datang ya. Luar biasa. Betul-betul ini layanan luar biasa, dan dari segi bisnis tantangannya ya banyak pasien yang dari segi bisnis tantangannya ya kalau kita jadi banyak pasiennya ya, jadi kita juga menambah daripada manpower kita, dokter-dokter kita mulai merekrut nih. Mungkin yang tadinya dokter kita ada jumlahnya 50 orang, dalam waktu yang singkat nih kita betul-betul harus menverifikasi misalnya jadi 100 orang dan bahkan lebih. Nah, tantangan-tantangan ini yang saya kira kalau dilihat sebagai tantangan, mungkin kami melihatnya sebagai suatu kesempatan. Seperti itu. Benar banget. Nah ini kalau misalnya ternyata ada nih teman motion yang lagi dengerin, kan kalau zaman sekarang orang-orang ditanya gitu ya, cita-citanya mau jadi apa? Woi, gampang sekarang mah jadi YouTuber ya kan, jadi apa? Kalau zaman dulu kita sebutnya jadi dokter, jadi apa? Dokter tuh iya masih ada banyak yang kuliah kedokteran, tapi kan kayaknya kalau kita mikirin, aduh kuliahnya lama apa segala macam. Nah ini kalau seorang dokter Daniel, mungkin ada nggak sih, ada nih mungkin teman motion lagi denger, kuliahnya kedokteran, tapi passionnya tuh sebenarnya untuk praktek dalam arti juga bisnis juga gitu. Nah, kalau pesan-pesan Dokter Daniel apa sih nih? Iya, yang pasti kita cerdik melihat peluang dan juga tetap jangan lari dari core kita, jangan lari dari visi kita. Memang kalau Dokter Daniel, Dokter Andrew juga, jadi memang Dok Visit ini didirikan oleh co-foundernya, yaitu saya dan juga Dr. Andrew Linata, dan juga kami ada CEO kami yaitu Hana Adeline dan partner kami Andika Raya yang ada di Bali. Ya, jadi memang kebetulan Dok Visit kami tidak hanya di Jabodetabek, tapi kami juga saat ini sudah ada di Bali. Begitu ya. Sudah ada di Bali. Wow. Kita melihat peluang memang karena Jakarta, Jabodetabek ini memang sangat padat, tingkat infeksi penyebaran COVID, apalagi sekarang kita tahu ada Omikron ya, itu cukup tinggi, dan juga kalau kita tahu Bali sebagai tempat destinasi wisata ya, sekalipun kondisinya mungkin sudah berkurang, mungkin wisatawannya karena kondisi yang ada, tetapi masih banyak tuh. Nah, kami melihat peluang di sana. Jadi saya kira cerdik melihat peluang, tetapi tetap kita ada di core kita, yaitu menjawab tantangan yang ada. Dan Dok Visit hadir untuk memberikan layanan kesehatan dengan kualitas yang premium, dengan kualitas yang baik, karena kita nggak mau nih kita cuma kejar volume, tetapi layanan yang diberikan asal-asalan. Misalnya komunikasinya juga kurang baik. Ini juga sebagai salah satu yang penting ya dalam bidang bisnis ya, tidak hanya kesehatan, bahwa komunikasi juga harus baik. Ya. Begitu, Cheryl. Yes, jadi intinya adalah karena ini bisnis kesehatan, kan underline-nya adalah kesehatan, ya kan? Itulah core-nya gitu. Dan sebagai seorang mungkin yang teman-teman motion nih berkuliah kedokteran, mereka punya vow sendiri, punya sumpah sendiri untuk tetap melayani gitu ya. Jadi maupun bisnisnya mau techy, ya kan, mau ada teknologinya, mau bikin rumah sakit secanggih apapun, tetap jangan lupa visi misinya itu adalah tetap melayani, karena itu adalah sumpah dokternya, ibaratnya gitu ya Dok ya. Iya, dan juga Cil, kami juga melihat peluang untuk pasien-pasien kami, klien-klien kami yang tidak sakit COVID ya, yang ada sehat, juga ya? Iya, yang sehat, kemudian ingin meningkatkan kesehatannya, kami juga melayani tuh untuk wellness-nya. Jadi bisa kami tingkatkan. Jadi bukan cuma juga sakit gitu. Nah itu justru yang itu justru yang bagus itu Dok ya. Maksudnya secara business wise itu bagus gitu. Karena kita tidak cuma menangani yang sakit, tapi bagaimana orang yang sehat itu lebih concern kesehatannya, apalagi di masa pandemi orang-orang kayaknya pengen lebih 2000 kali lebih sehat dari sebelumnya gitu ya. Benar, dan juga Dok Visit rutin melakukan kegiatan sosial yang mana sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada lingkungan, yaitu kami melakukan
untuk pasien-pasien yang kurang mampu, misalnya kami mendapat telepon dari rumah ibadah begitu ya, yang memiliki jaringan networknya sendiri. Nah, kami juga membangun tuh jaringan ke rumah-rumah ibadah, misalnya gereja atau wihara atau tempat-tempat lainnya, di mana mereka pasti punya datanya tuh, mungkin ada jemaatnya atau yang kurang anggotanya mampu, yang kurang mampu, yang butuh bantuan. Kami juga tuh memberikan layanan secara gratis. Tetapi memang dari segi bisnis betul-betul kami berharap sih ke depannya banyak orang-orang yang daripada putus asa mencari ruangan, mencari tempat rawat inap yang nggak dapat, mungkin bisa tuh sementara ya, kalau misal kasusnya ringan, menggunakan dog visit ini, layanan dog visit. Oke, wah mantap nih. Kayak kedepannya juga nggak cuma Jabodetabek dan Bali, pasti akan berkembang kemana-mana lagi nih kayaknya ini dog visit nih. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Dokter Daniel. Pertanyaannya gini, kalau misalnya teman motion nih, mungkin juga cita-citanya mau jadi entrepreneur juga gitu ya, kayak Dokter Daniel. Ada nggak sih maksudnya apa yang harus dilakukan pertama? Atau aduh harus ngumpulin modal dulu nih yang banyak gitu kan. Sebenarnya mental entrepreneur tuh harus kayak gimana sih, Dok? Ya pertama kalau saya lihat ya dari skill-nya dulu ya. Memang berangkatnya jangan dari nol juga. Jadi lihat dulu apa kemampuan, Skill skill. kitanya ya. Skillnya apa dulu? Kalau skillnya mungkin di bidang marketing, bisa mulai membuat suatu produk-produk marketing. Misal, siapa nih orang yang punya produk dan tapi nggak ada yang menjualnya? Nah, dia bisa menjualnya. Dan juga platform digital sekarang udah banyak ya, bisa sign up dan bisa membuka sendiri begitu. Dan juga mengetahui momentum atau peluang yang ada saat ini. Dog visit ya melihat kasus COVID ini meningkat sebagai suatu tantangan sekaligus sebagai suatu momentum peluang di pasar. Ya, marketnya masih sangat tinggi, kebutuhannya sangat tinggi, tren kasus COVID saat ini apalagi dengan varian Omicron ini, bahkan saya dengar-dengar ada varian yang lain juga ya. Bahkan saya kelar-kelar tuh variannya. Iya. Nah, ini merupakan satu tren juga yang kami baca sebagai peluang ya kalau dilihat dari sisi bisnis. Ya. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang ingin memulai bisnis atau usahanya juga seperti itu. Pertama melihat kemampuan skill bawaannya. Nah, itu apa dulu? Yang kedua, peluang yang di depan mata itu apa? Kemudian yang ketiga, jangan terlalu banyak mikir, harus langsung dieksekusi, dilakukan. Ambil langkah pertama. Nah, dari langkah pertama itu nanti akan berbuah langkah-langkah selanjutnya. Dan juga, jangan lupa untuk selalu berangkat dari niat baik dan juga berdoa. Itu bener banget tuh ya, niat baik dan berdoa. Benar, setuju. Karena niat baik pasti mudah-mudahan ke depannya akan berjalan dengan baik. Walaupun ya tetap aja tantangan sih akan tetap ada ya dok ya. Betul sekali. Dan juga saya bersyukur di Dog Visit ini kita punya tim yang solid sekali, begitu ya. Kami walaupun berangkat dari orang-orang yang bisa dibilang background-nya betul-betul profesional begitu ya. Dr. Andrew di bidang kedokteran dan juga dari CEO kami juga betul-betul tim ini saling melengkapi satu sama lain sehingga Dog Visit bisa dikenal luas sampai sekarang. Dan juga admin kami yang begitu atentif dan juga profesional, karena banyak tuh ya kita temukan kejadian bahwa mungkin slow response atau jadi kalau misalnya pasien itu butuhnya darurat harus cepat kan. Nah, oleh karena itu bahkan sampai ke tingkat adminnya juga betul-betul kita sampaikan untuk ini kita menghadapi orang yang kebanyakan orang sakit ya. Kita harus lebih empati, lebih sensitif ya. Jadi kita memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, saya juga bersyukur di Dog Visit ini kami betul-betul orang-orangnya berisikan orang-orang yang komit dan juga kita saling mengisi.
Tuh, jadi teamwork itu ya, tim juga sangat dibutuhkan sekali nih untuk kemajuan bisnis. Wah, mantap. Dokter Daniel, semoga Doc Visit ini semakin maju ya kan, dan kedepannya akan memiliki terobosan-terobosan lain lagi. Dan mudah-mudahan juga ya, karena di Doc Visit itu nggak cuma ngurusin pasien COVID, tapi ada juga gimana kita mau supaya lebih sehat. Misalnya kita lagi sehat ya kan, banyak banget layanan-layanan gitu juga ya kan. Jadi orang-orang tuh bakal lebih ngeh gitu sama kesehatannya. Aduh, Dokter Daniel, aku tahu dokter sibuk banget, tapi terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol sama Sheryl ya dokter ya. Sukses dan sehat-sehat terus dok, karena kan dokter yang paling deket nih ya sama pasien-pasien COVID kayaknya ya. Iya, sama-sama juga. Terima kasih Sheryl dan juga Kompas Iya, Motion Radio iya. dan Dok. Terima kasih banyak dok, salam sehat selalu.